Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan materi belajar tajwid dari nol. Kali ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu sifatul huruf. Namun sebelum kita membahas apa itu sifatul huruf, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, video kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu sifatul huruf. Kemarin kita sudah mempelajari makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, untuk membedakan huruf-huruf yang walaupun sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Nah, jadi sifatul huruf adalah sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah, yang membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Sifatul huruf ada dua. Yang pertama ada yang lazimah, kemudian ada aridah. Sifat lazimah artinya adalah sifat yang menetap pada huruf hijaiyah dan tidak memiliki lawan. Sifat aridah adalah sifat yang memiliki lawan. Di video kali ini, karena ini untuk pemula di belajar tajwid dari nol ini, kita tidak akan membahas sifatul huruf terlalu dalam. Jadi ini untuk pengenalan terlebih dahulu. Yang pertama, sifat lazimah atau sifat yang menetap pada huruf hijaiyah adalah sifat sofir yang pertama, kemudian qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, dan istitalah. Ada 7 sifat lazimah. Yang pertama sofir, artinya mengeluarkan suara seperti burung. Itu terdapat pada huruf zai, sin, dan shad. Contoh ketika sukun az, as, aus. Nah, ada suara yang keluar seperti burung di sini. Yang kedua sifat qalqalah, yaitu suara yang memantul atau bergerak. Hurufnya ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Ketika sukun. Contoh, kita berikan huruf ba atau huruf hamzah saja terlebih dahulu yang berharokat fathah. Jadi ini sukun semua. Aq, at, ab, aj, ad. Kasroh, iq, it, ib, ij, id, uq, uq, ub, uj, ud. Itu ada satu suara pantulan setelah kita membaca kelima huruf ini dalam keadaan sukun. Adapun nanti ada berapa jenis qalqalah kita akan bahas di video yang lain. Yang ketiga yaitu sifat lin, artinya lembut atau mengeluarkan suara dengan lembut. Ada di 2 huruf waw dan ya yang sukun dua-duanya, namun sebelumnya ada harokat fathah. Au, ai. Nah, ini adalah sifat lain. Kemudian ada sifat inhiraf, miringnya lidah, yaitu huruf lam dan ro.
Artinya miringnya lidah ini huruf lam dan ro ini kadang-kadang bisa tebal, kadang-kadang bisa tipis. Kapan ro dibaca tebal atau tipis, lam juga dibaca tebal atau tipis? Insya Allah kita akan bahas di video yang lain. Takrir. Sifat takrir adalah artinya bergetarnya ujung lidah satu huruf, yaitu ro. Namanya jadi satu huruf hijaiyah bisa mempunyai beberapa sifat. Ro ketika tasydid, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, hirrohnya ini ro-nya bergetar, itu mempunyai sifat takrir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sifat takrir. Kemudian sifat tafashi, menyebarnya angin di mulut, dimiliki oleh huruf shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaihiminasya, itu menyebar angin di dalam mulut, sifat tafashi. Yang terakhir dari sifat lazimah adalah sifat istitolah atau memanjangkan suara. Ini terdapat pada huruf dod. Ketika dod itu bertasydid ataupun sukun. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ketika membaca waladdo itu ada sifat istitolah, suara dod sedikit dipanjangkan. Waladdo itu sifat istitolah namanya. Demikian penjelasan atau pengenalan terhadap sifat lazimah. Insyaallah di video khusus kita akan bahas satu persatu sifat-sifat huruf dengan lebih detail dan rinci. Yang kedua yaitu sifat aridah, sifat yang memiliki lawan. Ada 5 sifat. Pertama hamas, lawannya jahr. Syiddah, lawannya rokhwah. Isti'la, lawannya istifal. Itbaq, lawannya infitah. Idlaq, lawannya ismat. Sifat hamas yang pertama artinya keluar nafas atau desis. Huruf-hurufnya fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Disingkat fahassahu syakhsun sakat. Huruf-huruf ini memiliki lawan yaitu sifat jahr, tidak mengeluarkan nafas atau suaranya bulat hurufnya selain huruf dari hamas. Kalau kita ingat pelajaran tentang makhorijul huruf antara huruf ghin dan kho, nah itu berada di satu makhroj di tenggorokan bagian atas. Nah, lalu yang membedakan apa? Yang membedakan sifatnya. Kho termasuk sifat hamas, ada keluar nafas atau serak-seraknya itu. Kho, khi, hu, bah. Sementara ghin kebalikannya, jahr. Gho, ghi, hu, bal. Suaranya bulat. Kemudian yang kedua adalah sifat syiddah, suara tertekan. Huruf-hurufnya jika kita cermati ini adalah huruf-huruf qalqalah ditambah hamzah, kaf, dan ta. Tertekan itu contohnya ketika tasydid. A, ajja, adda, aqqa, atta, abba, akka, atta. Itu suara tertekan. Lawan sifatnya adalah rokhwah. Ya, suaranya biasa aja. Balla, barra, bamma, tidak ada ditekan. Selanjutnya ada sifat isti'la dalam arti tebal atau lidah naik ke langit-langit.
Huruf-hurufnya huruf-huruf yang secara vokal bunyinya ketika diberikan harokat fathah bunyinya o, kho, so, do, ro, to, o, zo. Kecuali huruf ro. Ro itu kan tadi bisa tebal bisa tipis. Lawannya adalah istifal. Istifal itu huruf yang tipis. Artinya lidah tidak naik ke langit-langit. Hurufnya selain huruf isti'la. Nah, ini perlu dihafalkan huruf-huruf isti'la karena nanti berkaitan dengan hukum tajwid yang lainnya. Selanjutnya itbaq, lidah lengket ke langit-langit. Nah, dari huruf isti'la ini ada huruf-huruf yang lebih khusus lagi. Shad, dad, ta, tha. So, do, to, za. Si, di, ti, zi. Su, du, tu, zu. Aus, aub, auto, aub. Ini huruf-huruf yang secara makhraj biasanya menjadi huruf paling susah untuk dipelajari. Lawan sifatnya adalah infitah. Lidah tidak lengket ke langit-langit. Hurufnya selain huruf dari itbaq. Nah, di sini ada ghin dan qaf yang tidak termasuk itbaq. Karena ghin dan qaf masih lebih mudah untuk dilafalkan. Kemudian yang terakhir dari sifatul huruf, yang sifat aridoh ini adalah izlaq, mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Hurufnya ada fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Ini huruf-huruf yang ringan diucapkan, kecuali ada beberapa orang yang tidak bisa mengucapkan fa, sering dilafalkan dengan pa, atau yang lidahnya sedikit cadel tidak bisa mengucapkan ro. Nah, selain itu ini mudah untuk diucapkan. Lawannya adalah ismat, yaitu mengeluarkan huruf dengan susah atau tertahan. Hurufnya selain huruf izlaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian perkenalan kita dengan bab yang kedua, sifatul huruf. Jika harus dibahas rinci, ini tidak cukup 1 ataupun 3 video pembahasan, karena pada prakteknya pun ini cukup butuh belajar dengan serius prakteknya. Mudah-mudahan kita semua dimampukan atau dimudahkan dalam mempelajari dan membaca Al-Quran, serta mengistiqomahkan kita dan hati kita dekat dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.